Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal manuh wal rusuh wa tawbatan nasuh salahan jasadi wa ruh. Allahumma zurna fahman nabiyyin hifdzal mursalin wa amal malaikatil muqarrabin wa ja'alna wa ahlana wal hadirin ajma'in wa ahlana min azwajina wa auladina banatina wa zurriyatina wa qarabatina wa habbaina min ibadika as-salihin al-alimin al-amilin al-mukhlasin al-mukhlisin al-faizin al-muflihin al-muttaqin al-muhsinin al-muwaffaqin al-mahdiyin al-khadi'in al-mutawadhi'in at-taibin al-mustaghfirin wal-mutsibin wal-mubarakin al-muwaffaqin al-mahdiyin al-mahrusin wal-mansurin wal-mardiyin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita masih diberikan kesempatan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, diafiatkan daripada bala, dan diberikan keringanan langkah kaki kita sehingga dapat menghadiri acara rutin kita, baik yang malam Selasa, malam Rabu, dan malam Sabtunya. Mudah-mudahan senantiasa tetap selalu semangat untuk menuntut ilmu yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita suatu saat nanti kita menjadi ulama-ulama sebagai ahli warisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu, saudara-saudara jamaah rahimakumullah, kajian kita Kitab Sulamut Taufik pada halaman 9. Ya. Mohon tolong diperhatikan kitabnya, bukunya. Halaman 9 ya. Apa ini masalahnya? Yang ke-13, syafaat. Di antara yang wajib kita percaya, ya, walaupun ada aja orang-orang yang enggak percaya dengan syafaat. Ya, kita kembalikan kepada apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, mudah-mudahan termasuk kita semua, keluarga kita yang bakal nanti keturunan kita dapat hidayah dari Allah. Ya, tapi ada di antara mereka yang Allah katakan yudillu man yasha. Ada saja orang-orang yang disesatkan oleh Allah. Semua itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita wajib percaya dengan syafaat, yaitu pembelaan para nabi Allah kepada umatnya, atau pembelaan para wali, para ulama, dan para solihin terhadap orang yang berdosa. Bayangkan. Jadi yang memberikan syafaat, yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan bukan hanya para nabi-nabi saja kepada umatnya, tapi di samping nabi yang terutama tentunya para nabi, dan utamanya nabi kita,
di samping itu juga ada yang bisa memberikan pertolongan daripada seperti di sini disebutkan para wali, para ulama, para sholihin, ya. Nanti pada bisa itu membela, menolong orang-orang yang dikehendaki oleh mereka tentunya. Ulama-ulama, para guru-guru, ya. Beruntung kalau banyak punya guru, nanti banyak yang nolongin kita, ya, di akhirat. Sebab guru termasuk ulama atau soleh, sehingga guru-guru, para ulama-ulama akan memberikan syafaat kepada murid-muridnya, ya. Makanya murid kudu baik, kudu hormat kepada para ulama, membela para ulama. Pak, insya Allah nanti di akhirat, ya, tinggal tarik-tarik aja. Ente sini semua, begitu, ya, sesudah Nabi tentunya, begitu. Ya, kalau sekarang sih kayaknya ya percayanya penuh apa enggak gitu. Padahal nanti bakal terbukti. Ya, bakal terbukti. Ini diantaranya yang kita sedang kaji. Gitu. Buat siapa itu syafaat? Terhadap orang yang berdosa. Karena mereka sangat membutuhkan pertolongan. Tuh. Syafaat yang paling besar ialah syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita banyaklah berselawat dari sekarang sebelum ajal menjemput kita. Ya Allah, sekarang kematian kayaknya memang faja'atul maut, ya, sudah menjelang kiamat. Yang akan terjadi adalah mati mendadak, mati spontan. Ya, bagaimana kira-kira orang yang mati spontan? Masalahnya bukan masalah spontanitasnya, ya, tapi justru masalah apakah seseorang itu termasuk kategori orang-orang yang soleh. Kalau perempuan solehah, terus dimatikannya oleh Allah husnul khotimah. Ya, ketika kami ada di Kuningan waktu kemarin, anak saya Muhammad Alwi resepsi, itu kita dengar berita ada Ibu Nar, ya, tuh di depan rumahnya guru Ustadz Zahrudin, gitu. Meninggalnya katanya lagi yasinan malam Jumat, cakep, masya Allah. Mudah-mudahan ahlul jannah. Gitu. Kita yang mendoakan juga insya Allah ahlul jannah, ahli surga. Awas ente, nggak main-main nih masalah kematian, mau cepat mau mendadak. Kalau kitanya udah mempersiapkan diri sebagai hamba-hamba Allah yang saleh, yang bertakwa, mati kapan saja, ya, karena lambat atau cepat semuanya bakal mati. Orang miskin mati, orang kaya mati, orang sehat mati, apalagi sakit, pejabat mati, presiden mati, raja mati, ya semuanya matilah. Orang jahat apalagi, orang jahat mampus, ya. Orang soleh meninggal. Ya, pulang ke rahmatullah. Itu awas, lupa sama mati sih, jadinya berani berbuat dosa dah, ya. Ini akibat daripada jauh daripada agama. Iya, makan duit haram, oh siap-siap akan disiksa, ibadahnya nggak bakal diterima. Makan duit sogokan, ya, makan duit iming-iming, makan duit haram, makan duit subhat, terancam besok kita. Nauzubillah. Ya, sekarang seolah-olah enak makan situ dah, makan situ. Besok udah nggak kebayang kayak apa, ya, berenang di lautan api neraka. Ya, kalau diceritakan neraka nih, ya, ini aja ulangan-ulangan yang sekian kali dan memang nggak boleh berhenti ulangan-ulangannya itu, supaya manusia yang beriman punya rasa takut. Mata dari ujung rambut sampai telapak kaki semuanya bagaikan bara yang sangat menyala,
Itu nanti manusia di neraka seperti itu, ya, bahkan lebih daripada sekedar bayangan kita sekarang. Enggak mati, la yamutu wala yahya. Enggak mati dikata hidup, enggak ngerasain kesenangan. Dikata mati tetap selama-lamanya abadi buat orang-orang yang kafir, buat orang-orang yang munafik. Nauzubillah. Gitu. Takutlah, ittaqun nar. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ittaqun nar, takutlah kepada api neraka walau bisyikki tamratin, walaupun upayanya dengan sebelah biji korma. Dari saking enggak mampunya seseorang untuk berusaha jangan sampai terkena api neraka, cuman mampu sebelah korma saja berbuat kebaikan. Itu mah cuman bahasa kinayah. Artinya dari saking sedikitnya sampai Nabi mengatakan walau bisyikki tamratin, ya, dengan separuh sebelah korma. Kayak apa korma? Masa ada? Kita nggak dengar sekarang ini. Artinya nggak ada lah, nggak sampai kita dengar ada orang dia sedekah dengan apa? Korma satu biji aja enggak. Orang kalau buka puasa di sini juga orang pada beliin satu dus, ya nggak? Satu dus, alhamdulillah. Iya, tuh upaya untuk apa? Untuk jangan sampai nanti tubuh kita, jasad kita tersentuh api neraka, ya. Apa namanya? Ya ayyuhalladzina amanu taqu, apa namanya itu yang ku anfusakum. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Berusahalah, ya, untuk jangan sampai kena api neraka. Jaga, pelihara siapa? Keluarga. Sesudah diri kita, keluarga kita. Semuanya. Jangan ada yang masuk neraka. Jangan sampai masuk surga tapi ingat masa ada keluarga yang nyangkut di neraka. Nggak enak. Di hotel bintang 7, ya, hotel bintang 7 itu misalnya enak, masya Allah, itu kolam renangnya, udahan kamarnya, masya Allah. Tapi ada anak yang di penjara misalnya, apalah enaknya? Nggak bisa kita bebas begitu. Tapi besok di akhirat sih beda. Orang yang masuk surga nggak dikasih ingat sama orang-orang yang pada masuk neraka. Kalau masih ingat dia masih apa ya? Nggak enak lah perasaannya. Nggak dikasih ingat oleh Allah. Begitu nanti. Terus apa tadi? Mana ya sebentar ya? Ya, syafaat yang paling besar ialah syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia ketika akan menghadapi hisaban amal, perhitungan amal perbuatan. Ya, sekali lagi Anda mengatakan, ya, jangan ente lihat siapa yang berkata, Anda sih manusia durjana juga, manusia berdosa juga, banyak kekurangan, banyak kekhilafan, banyak kesalahan. Tapi kita berusaha untuk gitu ya, untuk apa? Untuk merubah semua itu sedikit demi sedikit. Insya Allah, yang penting jangan melakukan kesalahan, jangan melakukan kemaksiatan. Pak, insya Allah kekurangan-kekurangan yang lain nanti tertutup, terbela berkat syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini permasalahannya hisaban amal, ya. Ketika akan menghadapi hisab. Alhamdulillah. Ya, orang-orang yang ulama namanya Sulaiman Ar-Rajhi. Karena beliau ulama, umurnya udah 93 tahun. Umurnya 93 tahun. Masih ada, masih hidup. Ya. Dia punya aset kekayaannya 73 triliun. Itu yang berupa duit. Ya. Nah, belum yang termasuk gelas, panci, teko misalnya. Ya. Kendaraan. Wah, itu tanah seablak-ablak kalau kata orang Cipinang Lontar mah 5.000 hektar pohon korma, hasilnya diwakafkan untuk orang-orang Mekah, penduduk Mekah dan Madinah. Allahu Akbar. Duit 73 triliun dibagi-bagi buat anaknya, buat siapa, buat orang, semuanya pokoknya diamalkan. Sementara mereka untuk hidup sederhana saja. Takut
Takutnya sama apa? Hisab. Sebab dalam hadis kalau masalah harta itu halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Jangankan yang haram, yang halal saja nanti akan bersiko. Tuh, setelah berjembat dari titian Shiratal Mustaqim, udah turun dari jembatan, tinggal mau masuk ada jarak antara sirat mau masuk ke surga. Di situ ditahannya nanti orang-orang kaya yang pada sampai mati tuh hartanya masih bertumpuk-tumpuk aja. Tuh begitu. Makanya kita alhamdulillah kita orang miskin. Yang miskin bersyukur. Kagak ditahan. Nah, apalagi jamaah sini nih Al Anwar. Wah, udah kelar berjembat apa kata atas perintah Allah, malaikat suruh tuh jamaah Al Anwar ya, yang pada miskin-miskin pada masuk dah duluan sono. Gitu. Waduh, makanya di sono tuh pada bersyukur. Pada pas masuk dikata gini, Bu, Ibu, Bu, Pak, Mas. Untung ya kita dulu di dunia miskin, alhamdulillah kita masuk duluan. Begitu. Nah, kira-kira masuk duluan apa belakangan? Iya. Kalau mau duluan ya logikanya ya kudu miskin. Sebab miskin itu nanti kalaupun dia dihitung-hitung apa yang mau dihitung? Ya Allah, orang miskin. Nah, tapi miskin yang mana? Tentu kita bertanya. Apakah miskin-miskin seperti orang-orang di sekitar kita yang ngaji ogah, ibadah juga ogah. Ya Allah, maunya apa? Bercuap-cuap, maunya bersenang-senang, maunya apa? Ngabuburit ya. Ngabuburit. Ya, apa tuh kalau Sunda ngabuburit? Mana sih yang Sunda mana nih? Ngabuburit naon eta? Oh, itu ya, ngabuburit. Acara kitanya apa tuh? Ya, mundar-mandir deh ya kali ya. Gitu dah. Ngabuburit tuh kalau pada bulan puasa tuh menjelang buka tuh, habis dia pada mau beli ini bolak-balik ke Muara ramainya bukan main dah. Ya, bulan Ramadan. Udah semuanya pada dagang aja besok dah. Itu dagang apa aja bulan Ramadan, Pak, insya Allah laku. Sebab bulan Ramadan emang bulan rezeki ditebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bener. Dagang aja apa aja laku. Sampai dagang kehormatan laris. Nauzubillah. Jangan ya. Jangan itu mah. Hisaban tersebut disebut paling besar atau uzma. Ya, nanti bakal dihitung-hitung tuh. Jadi begitu dah. Makanya kita terima aja apa yang ini, berusaha tetap. Jangan sampai hidup ini kita susah untuk menghidupkan, membesarkan, merawat anak-anak kita, gitu ya. Sekedar itu sih nggak apa-apa kita cari. Kalau mau masuk surganya duluan. Oh, kalau takdirnya jadi orang konglomerat, jadi orang miliarder, bersyukur. Tapi hartanya kayak Syekh Sulaiman Ar-Rajhi. Selebihnya daripada yang buat kita, ya diamalkan, disumbangkan. Gitu. Apalagi sekarang pandemi lagi banyak pada susah ya. Buat ngebantu. Terus sebab meliputi seluruh makhluk yang mukmin dan kafir, ya. Yang namanya hisab itu nanti baik orang kafir maupun orang mukmin dihitung. Iya, makin banyak hartanya, makin besar resikonya. Tuh. Makin sedikit hartanya, makin ringan resikonya. Begitu dah, adil banget Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang khususnya yaitu menyafaati segolongan orang yang masuk surga tanpa dihisab lebih dahulu. Ini yang paling istimewa. Mau masuk surga nggak pakai dihisab oleh Allah. Nah, mungkin kayak yang barusan ini Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, artinya yang hidup di zaman kita ini sekarang. Di antara itu, kalau yang dulu-dulu sih insya Allah juga banyaklah sahabat-sahabat nggak pakai dihitung-hitung lagi, udah masuk aja, ya.
Nah, adapun ada orang-orang nanti yang masuk surga tanpa melalui proses, artinya perhitungan. Tentu orang-orang tersebut orang-orang yang istimewa, ya, orang yang istimewa, nggak orang sembarangan. Kalau soal ditanya, kita pengen nggak? Emang pengen banget. Mudah-mudahan juga sih, nggak mustahil termasuk kita, ya. Sebab makanya kalau lagi wudu, doanya waktu basuh tangan, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasiro. Duhai Allah, berikanlah catatan amalku dengan tangan kananku, lalu hisablah aku dengan perhitungan yang mudah, cepet, ya, kilat, nggak pakai lama-lama, langsung disuruh masuk ke dalam surga, insya Allah. Begitu. Menyafaati segolongan manusia yang semula akan memasukkan ke neraka karena banyak dosanya. Tuh, yang semula harus dimasukkan ke neraka, tahu-taunya apa? Tertolong menjadi langsung ke sorga. Itu berkat syafaat baginda Nabi kita. Sekali lagi, pastikan setiap hari kita bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawat ente. Iya. Kalau sebulanan udah nyobain sebulan 100, tingkatin bulan kedua, ya, langsung 500. Bulan ketiga 1000. Berikutnya lebihin daripada 1000. Sehari bisa 2000. Pagi 1000, ya, mau tidur atau sore 1000. Tuh begitu. Itu selawatnya loh. Belum lagi tasbih, belum lagi tasbih juga beberapa macam. Belum lagi hauqalah, artinya la haula wala quwata illa. Oh, ini namanya wirid. Begitu, wirid itu. Jadikan wirid kita itu. Tuh kalau waktu ente, umur ente dipakai yang begini nih, besok ente punya celengan tabungan investasi akhirat, Masya Allah. Sholawatnya, catatannya ada, tasbihnya ada, bahkan banyak, ya, zikirnya, tahlilnya, la ilaha illallahnya, Allahu akbarnya, banyak. Apalagi sekarang nih zaman lah kayak begini, ya. Kita lihatin ada di YouTube, ya Allah, orang pakai peci, pakai baju koko, di Uber sama polisi. Pakai koko, ente naik motor pakai peci putih, di Uber itu di YouTube. Yang sudah terjadi. Apa gerangan masalahnya? Kalau sampai umat Islam nanti pakai baju putih, emang baju putih adalah dari dulu zaman Nabi kita. Baju putih adalah kesukaan umat Islam lantaran putih mencerminkan kesucian. Dan Rasulullah sangat menyukai as-saubul abiyad, pakaian, pakai gamis putih. Hari Jumat kita disunnahkan pakai baju putih. Nah, kalau pakai baju putih main kejar-kejar, main tangkap-tangkap aja, apaan? Salah apa umat Islam? Masa nanti semua orang yang pakai baju putih? Waduh, ya. Mudah-mudahan nih para petugas-petugas, kalau emang dia orang Islam, semoga ya Allah berikan kesadaran gitu, ya, untuk menegakkan yang sesungguhnya menurut agama Islam gitu. Baju putih itu, ini lagi nyebutin orang yang masuk surga juga berkat syafaat Nabi kita. Dosanya banyak tapi ditolong Nabi kita. Tuh, jadi kembali kepada selawat lagi, ya. Udah kan? Udah baca selawat kan di rumah setiap hari berapa? 10.000. Alhamdulillah. Ya Allah. Udah baca selawat, kalau ditanya selawat itu ragamnya banyak sekali. Baca selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi anjurannya pakai wasalim.
Makanya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang udah paling paling gampang, paling simpel ya, paling singkat. Gitu, baca dah, pegang tasbih. Sambil nonton berita di TV boleh supaya nggak jenuh. Gitu, baca. Nah, selawat mah gampang, udah mau lagu apa aja juga ya. Cuman yang penting kalau berselawat sih, kalau lagi berseni nggak apa-apa, tapi kalau lagi zikir jangan dilagu-laguin dong. Ya, masa begini bacanya misalnya Allahumma sholli ala sayyidina. Lah lama. Satu aja lama, bagaimana mau 1000? Nah, bacanya tapi jangan terburu-buru juga ya. Apa-apa jangan tergesa-gesa. Akan banyak salah lah orang baca Quran tergesa-gesa. Ya, banyak salah. Orang berwirid tergesa-gesa akan banyak salah. Tenang bacanya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulang lagi. Itu celengan. Besok ente jangan pakai ngutik-ngutik nyenggol-nyenggol tangan kita. Kok lu banyak amat sih? Banyak banget itu pahala itu selawatnya. Pahalanya banyak banget itu. Lah gua kok dikit? Ya lu rasain aja. Dulu kan di dunia lu jarang selawat. Kayak begitu dah gambarannya ya. Udah yakin, buat apa kita dikatakan beriman? Lanjut. Yang ketiga, menyafaati ahli neraka yang sedianya maksudnya sebelumnya akan lama menjadi sebentar. Tuh. Harusnya di neraka misalnya 1000 tahun, ternyata Nabi tolong akhirnya cuman 10 tahun. Wah, berapa persen? 1000 tahun akhirnya 10 tahun. Cuman kan kalau 1000 tahun sebetulnya di akhirat ngomongnya 1 hari. Ya. Orang masuk neraka cuman 1 hari, dah encer. Kata orang sini, dia waktu orang dunia nih. Encer cuman sehari mah. Ya, dia kagak tahu. Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Neraka itu ukurannya 1 hari di akhirat 1000 tahun dunia. Maka Nabi Sulaiman akan tertahan. Ya, nggak buru-buru masuk sorga, nggak langsung masuk sorga. Kenapa gerangan? Lantaran Nabi Sulaiman alaihi salam Allah anugerahkan kerajaan. Jadi bahasa akhiratnya nanti Nabi Sulaiman ditahan antara jembatan, antara jembatan yang sudah ujungnya mau masuk ke surga. Di situ tempat perkumpulan orang yang bakal dihisab. Udah berapa? Dikit, setengah hari. Lah setengah harinya berapa? Kalau dunianya 500 tahun. Makanya orang yang nggak pada sholat, satu waktu dia nggak kerjain, wah itu cuman setengah hari hukumannya besok di akhirat. Satu waktu berarti kalau 5 waktu nggak sholat 2 hari setengah, nggak lama, 2500 tahun. Bayangkan 2500 tahun dunia kita. Kok kita aja umur dikasih hidup cuman berapa? 100 tahun aja udah susah. 100 tahun aja udah susah. Andai kan 100 tahun berarti 1/10 hari. Kalau hitungan 1 hari 24 jam, berarti di akhirat cuman hidup 2,4 jam. Bagi yang umurnya 100 tahun hidup di dunia. Mau lagu apa kita? Sok-sokan maksiat, ya, nggak taat kepada Allah. Ente hidup 100 tahun aja nggak nyampe. Jauh nyampe 100 mah zaman sekarang. Itu, kecuali jamaah sini pego dah. Pego pada ngerti apa kagak? Kali nggak ngerti, ya. Bango, pego, cepet sama gocap tuh namanya 150 tahun. Mau apa? 150. Waduh. Begitu. Jadi yang harus masuk neraka lama dibikin sebentar gara-gara syafaat Nabi kita. Selanjutnya juga katanya semacam ini berlaku juga bagi para waliullah dan ulama. Itu ya.
Kira-kira ente aja dah sekarang, ente dah, jangan aneh lagi ngomong nih. Jangan anehnya nih. Ente nih jadi ustad. Nanti ngasih syafaat sama murid-murid. Kira-kira pilih-pilih enggak? Pilih-pilih enggak? Maksudnya murid kan ada yang murah nih murid. Oh di sini kan alhamdulillah nih murah semua. Ya. Nah, cuman bandingannya ada yang lebih murah gitu. Lebih murah kira-kira gitu. Kalau dipilih-pilih yang mana dulu nih? Yang murahan, murahan di sini maksudnya yang baik gitu, yang murah dermawanan apa yang begitu gitu. Kalau ente nih, kalau ente bilang ya tentu ana milih yang lebih baik dulu dong Ustaz. Berarti kita sama gitu. Bener gak? Paham gak? Iya. Itu pilih yang pada ini dulu, yang murah-murah dulu nih, yang perhatian dulu, yang kalau sebulan bawa beras 50 kilo ke rumah guru, itu yang begitu-begitu dipilih, ya. Iya, tapi yang lain dipilih juga, cuman belakangan, gitu. Nggak pakai diajar. Ini mah kita kudu sportif di masalah ini. Makanya nanti guru-guru, ulama-ulama karena memberi syafaat. Gitu, jangan nanti di sana aja. Ustadz, ya Allah tolong dong Ustadz, saya lagi diseret sama malaikat mau ke neraka. Lah siapa ente? Lah kan dulu saya tetangga. Hah? Ngaji nggak ente? Kagak. Ya ntar dulu dah, ana mau yang lain dulu ya. Kayak begitu dah kira-kira. Mau begitu? Mau begitu? Jawabannya pasti enggak ya. Gitu. Jangan. Ya terserah sekarang mau ngeyel, mau ngeyol, mau apa terserah dah. Ya. Maka tadi kiasannya perbandingan firman Allah yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Nah, nanti juga begitu. Itu di akhirat. Ya, orang-orang yang sekarang di sini ngeyel-ngeyel besok aja di sono. Waduh, udah enggak tega, enggak bakalan kuat. Kita enggak bakal dikasih lihat orang di neraka besok. Buat orang-orang yang ahli jannah enggak dikasih lihat. Yang ada dikasih lihat orang neraka melihat ahli surga. Wih, diledek. Dulu kan kita waktu di dunia pada diledek juga sama orang kaya. Wah, pada sombong. Iya, ngelihat kita nih orang-orang bawah nih rakyat jelata itu dipandang dengan mata sebelah mata. Ngapa sebelah mata? Lantaran matanya picek. Itu. Besok di akhirat diganti tuh, ya, dibuka hijab, dibuka hijabnya. Cara kita ada sekatnya, padahal sekatnya di mana? Surga di mana? Neraka di mana? Itu jangan pikirin yang begitu. Ini kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih lihat, wah orang-orang yang di surga dia pada berpeluk-peluk, ya kayak di film-film aja, wah pada mesra, wah udahlah ngomongnya bahasanya begitu, ya. Oh pelukan sama bidadari gimana coba sama bini, wah dia pada ciuman, dia pada apa. Orang neraka lihat gemes banget, sewot banget, ya, wah nyesel banget. Kenapa? Karena mereka akan disiksa selama-lamanya buat orang-orang yang non muslim. Tuh begitu. Ini dia. Pas orang surga lagi pada minum, makanya di Quran ada ayatnya wa in yastaghisu yughasu bima'in kal muhli yaswil wujuh. Ketika lihat orang neraka melihat orang-orang surga pada minum dengan gelas-gelas dari piala-piala yang maha, Masya Allah. Mereka minta wa in yastaghisu, mereka minta dituangkan air yughasu, tapi dituangin bimain kal muhli, dengan air yang mendidih, yaswil wujuh, boro-boro bisa minum, baru begini saja mukanya udah apa? Sudah mateng, sudah berbarah, sudah terbakar, sudah panas jadi barah, boro-boro dia meminum. Minumannya juga bukan air, bimain kal muhli, airnya yang sangat panas, bisa membakar tubuh manusia. Begitu besok. Bi'sas syarab wa sa'at murtafaqo. Minuman yang paling jahat, yang paling mencelakakan, udah enggak bisa kebayang. Wa sa'at murtafaqo. Dan
tempat yang paling buruk adalah neraka. Gimana dibilang enak neraka? Ya, awas. Dengarkan yang dilandasi dengan hati sanubari atas dasar keyakinan, keimanan, ilmu akidah kita, supaya benar-benar kita berubah menjadi maksudnya berubah ya, setidaknya tambahlah, ada perubahan, ada tambahan, yang bagus jadi tambah bagus, yang belum bagus jadi baik insyaallah. Kemudian menyafaati orang-orang yang berdosa supaya diampunin oleh Allah. Banyak nanti yang dosanya banyak tapi akhirnya diampunin. Itu semua berkat syafaat baginda Nabi kita, bahkan juga syafaat para guru-guru, para alim ulama. Mereka bisa, walau ya sebanyak murid-murid nanti ditolong. Begitu. Nih orang yang mati nih, kayak Laskar tuh 6 tuh ya, syuhada Laskar 6 orang tuh, dia mati syahid. Besok di akhirat dibolehkan oleh Allah ya. Bilangin tuh sama si Anu, silahkan dia mau nulungin siapa saja, keluarganya, lingkungan keluarganya, semuanya juga silahkan. Begitu. Oh, deh, atas izin Allah dia bisa. Nih ponak-ponakan gua nih semua nih. Wah, nih sepupu semuanya masuk. Ayo. Dah sini teh. Ya, begitu. Selamat dah. Aturan diseret kagak jadi. Gitu. Udah. Nggak ada Kamal sih, jadi nggak ada yang nanya. Tukang nanyanya kemana lagi, nggak ada. Iya. Oh, baru digituin. Iya, oke. Terus akan didapat syafaat kan, umpama ada orang muslim dia murtad, terus dia balik lagi ke muslimnya, apakah itu dia mendapatkan syafaat juga? Iya. Kalau soal murtad itu urusan masalah hukum ya, yang penting dia ada kembalinya ya. Cuman orang murtad itu sial. Orang murtad sial walaupun masih bisa keterima selama masih hayat di kandung badan. Apa sialnya? Siapa-siapa yang murtad faqad habito amaluh. Ya, siapa-siapa yang murtad maka amalnya seandainya sudah banyak sekali maka hilang, lenyap, sirna dengan kemurtadannya. Artinya dia harus buka lembaran baru lagi kalaupun dia ngucap syahadat. Begitu. Mau amalnya hilang. Wah, dari dulu ngumpulin udah boleh sungsang sumbel, baca Quran, ya kan, sedekah, sholat sunat, sholat wajib, ibadah lain-lainnya hilang semua, hajinya hilang semuanya. Tapi udah 20 kali haji Ustaz, mau 1000 kali haji kek, pokoknya hilang tuh. Nggak usah murtad ente, nggak sembahyang Jumat saja 1 kali. Tapi kalau sengaja nih, nggak ada uzur syar'i, itu juga habis. Hilang hajinya, hilang puasanya, hilang pahala zakatnya, hilang pahala korbannya, hilang pahala zikirnya, habis. Ente lihat di dalam kitab Tanwirul Qulub dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengar begini kira-kira merinding enggak? Harusnya merinding, harusnya takut. Ya, makanya alhamdulillah. Ya, kalau namanya sengaja. Kemarin kita lagi pandemi enggak sembahyang Jumat, ada 2 bulan. Itu mah namanya uzur syar'i. Bukan kita doang, ulama-ulama sama. Enggak pada sembahyang Jumat. Begitu, dan ada hukumnya. Ini lagi ngomongin normal, nggak ada pandemi. Sholat Jumat bebas, badan sehat, ya, kagak sholat, rasain situ. Emang enak. Tabungannya udah pada hilang semuanya. Kaget nanti, lah kok pada nggak ada? Kenapa nih nggak sholat Jumat waktu itu? Apalagi murtad, Jumat saja begitu dahsyat. Makanya jangan pada nggak Jumat ya. Sudah. Ya. Kalau misalkan ada kerjaan itu masih uzur. Ya, kita dilihat dulu kerjanya di mana. Iya, simpan dulu.
ya artinya gini, kalau kerjanya sama orang kafir, ya itu ada pertimbangan, ada yang mengatakan nggak boleh. Kalau di tempat orang Islam, tapi kalau untuk seterusnya bahaya juga, lama-kelamaan ujung-ujungnya kita belain itu, kita jadi nggak sholat Jumat, ya walaupun jadi diganti sama zuhur. Itu pendapat dalam ilmu fikih, ada yang mengatakan boleh, tapi tinggal kitanya dah, ya. Tinggal kitanya, maksudnya mana yang kita lebih utamakan, lebih pentingin gitu. Ya. Janji syaitan itu mengganggu manusia untuk menemani nanti di neraka. Lalu kalau pada kegiatan biasa bukan ibadah, ini setan nggak terlalu keras lah. Ketika masuk ibadah, ketika misalnya mulai takbiratul ihram, tercetuslah di hati gitu. Aku kafir, alhamdulillah. Aku kafir. Apakah dia menjadi kafir? Padahal itu bukan sifatnya dia, bukan keyakinan dia menjadi kafir. Hanya ketika dalam ibadah itu kuat sekali setan itu untuk mengganggu. Jangan sampai kau khusyuk, jangan sampai kau mencapai tadabbur, jangan sampai kau istilahnya benar-benar melaksanakan sholat dengan benar. Akhirnya adalah gangguannya berupa seperti itu. Apakah dia termasuk menjadi kafir ketika ada lintasan seperti itu dari syaitan? Enggak. Kalau itu bagian batin namanya, dan enggak disengaja. Kalau sekedar lintasan aja enggak. Kecuali dia mengikrarkan kalimat itu untuk dirinya, aku mau kafir misalnya begitu, ya, dan sengaja, itu bisa kafir. Kalau lintasan enggak jadi, ya. Nah, itu makanya di dalam tadi tuh kalau Ki Abdul Rasyid di Asyafiyah, wa in kuntu qultu syai'an khilafal ijma'i raja'tu anhu wa tabarra'tu. Jadi kalau ada lintasan-lintasan juga begitu, artinya tabarra'tu, aku melepaskan diri daripada itu. Itu cuma bisikan, ya. Yang penting bukan kesadaran diri untuk mau menjadi orang kafir. Beda kemarin yang di Jawa Timur, ada orang-orang yang lagi pada mau menghalangi itu jamaah Habib Rizik kalau nggak salah, mereka pada pakai kaos di sininya kafir. Ente pada lihat enggak sih? Coba kalau sama pada kompak, oh iya tuh bener. Nah, jadi kan maksudnya nyambung nih. Kalau nggak nyambung jadinya susah. Ane mulu yang ngomong istilahnya. Wawasan ente belum sampai ke situ, nggak tahu informasi. Jadi pada pakai kaos oblong, sininya kafir. Jadi dia mau niru Dajjal. Cuman Dajjal kan di jidatnya. Nah, kalau dia di ininya tulisan di kaosnya kafir. Nah, kalau begitu bisa jadi kafir. Kenapa? Dia memproklamirkan dirinya dengan tulisan kafir, cuman nggak pakai suara. Sama, tulisan menunjukkan kepada perkataan. Orang nulis surat kira-kira sama nggak dengan omongan? Iyalah, gitu. Hati-hati, ya. Tapi banyak nih akhir zaman nih, memang menjelang kiamat banyak yang pada kafir, banyak yang murtad maksudnya. Nauzubillah, astagfirullah. Makanya tiap mau tidur khususon ngucaplah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, ya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Baca kulhu 3 kali, tasbih 3 kali, salawat 3 kali, istighfar 3 kali, bismillah 21 kali, ayat kursi, ya. Banyak bacanya. Udah segitu belum? Maksudnya udah segitu doang? Bukan. Masih banyak kalau mengikuti Imam Ghazali mah. Makanya kelasnya beda sama di akhirat besok kita nih sama ulama. Beda jauh. Ulama mah banyak yang dikerjain, ya. Udahan mulut, udahan hati, udahan pikiran, semuanya berfungsi. Berfungsinya yang normal, yang manfaat. Tuh begitu. Makanya bengong-bengong itu sia-sia. Tahu bengong? Atau menghayal, itu sia-sia. Sekalipun dia pegang tasbih, dia bukan baca subhanallah. Orang yang menghayal itu tasbihnya jikalau andai kata misalnya umpama, begitu aja.
Bagaimana maksudnya? Jikalau saya jadi orang kaya, umpama saya jadi konglomerat, misalnya saya jadi pedagang tajir melintir, astagfirullah. Wiridannya begitu. Lah orang-orang pada subhanallah. Jikalau umpama andai kata misalnya, apaan? Nggak dapat pahala tuh, namanya orang sableng. Ya, masa wiridnya begitu. Artinya hayalan orang ada yang begitu. Lamun coba gue jadi orang kaya. Tuh, coba dah sama aja. Gitu. Coba aku jadi orang jadi pengusaha bla 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 bla. Alah, bukan begitu. Pernahkah kita memikirkan nasib kita nanti bagaimana? Ibadah yang kita kerjakan sampai saat ini bagaimana? Udah berapa banyak gitu yang kita kerjain. Jumat seumur kita balik udah lama kita kerjain. Apa yang kita ambil manfaat daripada khutbah para khutbah? Masuk nih, denger. Apalagi sih yang tidur. Kalau yang tidur mah udah payah dah. Kalau sholat Jumat tidur, iya, mata merem, pala nunduk boleh, tapi hati tetap, kuping tetap dengerin, gitu maksudnya. Ini kagak, lah ngorok, Jumat ngorok, ya Allah, ente manusia serba ini yang begini nih, kata setan apa? Kata setan berhasil tepuk tangan dah, ya, kena lu gua tiup. Gituin. Lah Jumat tidur, gimana jadi nggak ngerusak yang lain? Dengerin ya ceramah tuh khotib gitu. Apalagi tuh yang tadi nanya, udah ya? Aduh, nih ada terganggu nih. Bentar. Ya Allah, jepitannya nyangkut dah. Oke aja dah. Kan nyampe dah gitu ya. Nah, kita lanjut. Yang ke-14 apa ini? Jannah artinya surga. Surga apa itu? Tempat kebahagiaan nanti di akhirat bagi orang-orang yang bertakwa. Enggak percaya dengan surga, enggak percaya dengan neraka. Ya, tadi anak ngeliat di YouTube enggak ada siksa kubur. Ustadz yang ngomong. Udahlah, wallahu alam dah. Muka boleh cakep, peci boleh bagus, ya. Tapi kalau judulnya nggak ada siksa kubur, astagfirullah, murtad, murtad ente. Nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya ada surga, nggak percaya ada neraka. Itu kita lagi ngebahas masalah murtad. Ini yang paling fatal kalau orang murtad ya. Ya artinya ala gaya boleh gaya Islam, beranggapan boleh silahkan masih beragama Islam, tapi sesungguhnya Islamnya sudah luntur buat orang-orang yang murtad, nauzubillah. Surga tempat kebahagiaan di akhirat buat orang-orang yang bertakwa. Setiap orang yang masuk surga kekal di dalamnya, berbeda dengan orang yang masuk neraka. Kalau yang masuk neraka tergantung, kalau orang non muslim maka dia selama-lamanya abadi. Kalau orang yang muslim, andaikan belum dapat ampunan dari Allah, maka dia akan dikeluarkan selama masih ada keimanannya walaupun sedikit. Tapi kira-kira jangan beranggapan gini, tuh kan katanya yang masuk neraka juga nanti bakal dikeluarin. Dikira kali masuk neraka enak kali, ya, dikira kali enak nyaman di neraka. Itu jangan sedapat mungkin kita maunya bighairi hisab, tanpa melalui proses perhitungan bahkan tuh. Jadi masuk surganya langsung cepat, jangan pakai masuk neraka. Makanya
hati-hati, walaupun begitu undang-undangnya, peraturannya dari Allah, siapa yang masuk neraka tapi masih ada iman, sekedar dihukum dibakar, maka nanti dapat kira-kira 5 juta tahun baru keluar. Hitungannya jutaan tahun dah ya sekarang. Jutaan tahun kira-kira sanggup apa kagak? Jangankan pakai jutaan, ribuan, 1 detik saja nggak bakalan sanggup. Bayangkan itu. Ya kayak kita nyolek barah, kira-kira berani nggak? Sedetik aja. Nih barah tuh besi lagi nyala tuh besi, ya. Ente colek dah, kan nggak bakalan lama. Hitungan detik, jangan-jangan setengah detik. Colek aja pakai telunjuk, bet gitu. Nggak ada 1 detik tuh kalau begitu. Kemudian rasain kita habis itu. Kalau nggak melembung tuh tangan, itu baru dunia. Gimana pakai ribuan tahun? Surga itu ada 7 tingkatan, ya, supaya karena manusia juga kan nggak sama, ya, manusia nggak sama di dunia perbandingannya nih, hidup nggak ada yang sama, gitu. Ada yang kelas atas, kelas bawahannya. Wah, yang paling bawah kelas cemen dah, gitu. Tapi kalau surga bukan cemen, bukan. Cuman dia paling bawah, ya, dibandingkan yang lain. Nah, surga ini ada 7. 1 namanya surga Firdaus. Mau namain anak Ahmad Firdaus. Waduh, cakep. Mudah-mudahan nanti tempatnya di Firdaus. Yang kedua Jannatu Adnin. Kalau di Quran Jannatu Adnin, maksudnya jannah, surga Adan. Semuanya nggak ada yang nggak enak, semuanya istimewa. Tapi kalau Firdaus lebih istimewa. Yang ketiga Jannatul Khuldi. Yang keempat Jannatun Naim. Ya, yang kelima Jannatul Ma'wa. Ya, boleh namain anak perempuan tuh Siti Ma'wa. Jadi panggilnya Mbak Ma'wa. Mbak Ma. Iya, jadi Mbak Ma dah. Jannatul Ma'wa. Kemudian ada surga namanya Darus Salam. Di dunia ada tuh surga. Tuh di Brunei Darus Salam itu surga dunia. Masya Allah, rakyatnya nggak sampai 1 juta. Bayangin, rakyatnya nggak sampai 1 juta, cuman sekian ratus ribu. Tuh di mana? Di makanya ke sono dong ente. Iya. Tur maksudnya, kumpulin, katanya mau ngumpulin, menabung, udah apa belum? Belum juga ya, Pi. Ya, salam. Gimana mau penutupan di puncak? Udah gini hari belum pada nabung. Begitu, ya. Sekarang gini aja tuh, aneh udah kemarin nih aneh ke Gadok. Ya, ceritanya mau lihat villa, intinya sih beli tanah, lahan. Cuman lahannya begitu. Nggak kena buat pesantren. Aneh mau dibikin pesantren rencananya. Jadi ternyata itu ada villanya. Siapa yang mau? Karena orangnya yang punya orang Batak tapi Pak Haji tapi baik. Dia sendirian di situ dia. Bininya di India. Anaknya semuanya di India, pada di luar negeri. Dia orang pensiunan departemen luar negeri. Tapi agamanya kuat, ngomong agama mana. Ujung-ujungnya nerayu. Kira-kira nih kalau nginep di sini boleh nggak Pak Haji? Oh silakan. Cuman saya nggak bisa ngasih makan lantaran saya sendiri. Oh paham. Ya, kalau ente mau main, anak ajak Gadok. Naik keluar dari pintu merah, kanan. Ente lihat besok rumahnya tuh tingkat, mantap sekali. Gitu, enak tuh, ya. Gitu. Baik. Terus itu namanya Darussalam. Itu di mana? Di Brunei Darussalam. Oh enak. Di sono kaya semuanya. Bener. Katanya sih informasinya. Aneh belum sempet sih ke sono. Ya, emang kagak sempet. Jadi 1 orang punya mobil, masing-masing semuanya pada punya mobil. Kaya. Ya orang rakyatnya dikit. 7 Darul Jalal. Ini Darul Jalal namanya
nama surga. Kalau ada musola, ada masjid apa? Darul Jalal. Wah, bagus. Gitu aja. Nah, yang ke-15 khulud, yaitu keadaan hari akhirat itu kekal. Tiada ujungnya. Bayangkan, capek membayangkan yang enggak ada ujungnya, sakit, otak sakit, bener, penat rasanya. Ibaratnya kita menghayalkan, membayangkan ibarat lagi jalan terus tapi enggak pernah selesai. Tidak akan pernah selesai, capek mikirin. Nah, inilah persiapan dari Allah bahwasanya ada kekekalan nanti, yaitu di negeri akhirat. Yang di neraka kekal, yang di sorga kekal. Nanti habislah, yang sebagian besar masuk neraka, sekian persen masuk surga. Di surga selama-lamanya, Masya Allah. Kan main dah, enak. Gimana nggak enak? Walaupun baru ceritanya aja, beritanya nggak ada ingus, maaf. Nggak ada teh kuping, maaf. Nggak ada upil, maaf. Nggak ada rebek, maaf. Nggak ada pipis, nggak ada apalagi buang air besar. Surga tanpa toilet. Tuh, surga nggak ada toilet. Iya, itu nanti kita di sana begitu, makan terus menerus kagak sakit perut, minum terus menerus anti kembung. Bayangkan, sebab orang di surga makan bukan karena lapar tapi karena enak. Tuh, minum bukan karena haus tapi karena nikmat semuanya. Makan buah-buahan, wah udah, cuman yang nggak ada duit di sono. Yang nggak ada duit, ya. Kenapa? Nggak berlaku lagi uang. Ibu-ibu, besok kalau masuk surga, ya, ntar saya anterin dah. Ya, keren lagi pakai mau nganterin. Insya Allah. Itu ada namanya pohon, ya. Pohon tuba namanya, ya. Pohon tuba. Di mana daunnya bukan daun kayak pohonan di dunia. Daunnya itu adalah busana, pakaian laki, pakaian perempuan itu ngegantung tuh di pohon tuba. Ibu-ibu nggak usah pakai bawa duit ke sana, itu tinggal asal hatinya ngomong tuh yang itu langsung nyamperin. Begitu. Langsung nyamperin, nggak pakai nyengget dulu gitu. Waduh, pakai senggetan, jelek amat surga pakai disengget. Iya benar. Yakin anak mah. Benar-benar. Begitu beritanya. Nggak usah pakai pakaian begitu. Makan juga kayak jini jini. Pada lupa ya, nggak nonton ya. Itu apa, film Jini Jini. Iya, yang asal si itu begini. Tring. Ya, kayak begitu doang. Ternyata nanti di surga begitu. Wah, kita pengen makan apa aja langsung telep ada. Tuh surga. Pengen apa kagak? Pasti jawabnya pengen. Tapi malam bangun apa kagak? Bangun, Ustaz. Apa? Kencing. 1, 2 apa? Lapar, nyari tukang nasi goreng. Astagfirullah. Gilir perutnya lapar, nasi goreng dia keluar juga. Allahu Akbar. Tuh surga begitu tuh. Ya. Allah. Kira-kira pada naksir apa? Ada hasrat gak pengen makan masuk surga? Ya, hanya orang yang bingung kita nih, manusia yang bisa dibingungin itu tuh, yang kalau cerita surga enggak pengen, enggak tertarik, cerita siksa enggak takut. Itu manusia abnormal namanya. Enggak normal. Lanjut dikit lagi. Ya baru jam berapa ya? Ini tadi waktu udah mulain apa? Mulainya udah agak ini, soalnya mundur waktu. Iya mundur. Jadi kita agak mundur dikit ya, jamak ya, jam 9 dah. Insyaallah, paling juga pada ngerutu. Emang udah terkenal di Cipinang Lontar, Ustaz Agun lama gitu ya. Enggak kayak yang lain. Ya, tapi besok ente di surga baru ente ngomong dah. Coba ya dulu kayak emang ngaji biar tambah lama gitu. Sini pada nafsunya enggak kayak gitu. Yang ke-16, ru'yatullah. Nah ini, yaitu melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga bagi ahli surga. Artinya buat ahli surga besok dia ada nikmat plus gitu. Artinya apa? Semua fasilitas surga itu
nggak akan melebihi daripada memandang zat Allah. Artinya memandang zat Allah adalah merupakan puncak nikmat di surga. Makanya dari sekarang pada berdoa, warzuqna nazar ila wajhikal karim. Tuh begitu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami besok di akhirat agar kami bisa melihat kepada zat Engkau yang maha suci ya Allah. Tuh nanti di sorga ada yang setiap jam, ada yang setiap hari, ada yang per 1 minggu sekali, ada yang per sebulan sekali, ada yang per setahun sekali. Bayangkan itu. Nah tentu kan berkelas-kelas. Nah tergantung kitanya. Kalau kitanya menjadi hamba Allah yang punya kelas mah, waduh, melihatnya bisa ya paling enggak seminggu sekali aja udah hebat itu. Kalau yang tiap jam setiap saat mah Nabi lah, para Rasul. Nah kalau yang sehari para sahabat lah tiap hari. Mau ada yang lompat ke seminggu, wah kita ulama-ulama. Wah kita wallahu a'lam dah. Sebulan sekali aja udah alhamdulillah. Pokoknya kelepek-kelepek aja, bener. Melihat zat Allah pingsan. Kenapa? Saking nikmatnya, nggak sadar diri. Masya Allah. Tapi bukan berarti terus-terusan, enggak. Maksudnya nggak bahaya. Itu saking puncak nikmatnya itu. Nah inilah yang sekarang dibicarakan. Surga melihat zat Allah itu adalah kenikmatan surga yang tertinggi, yang tiada bandingannya. Wa antu'mina bimalaikatillah wallahu a'lam. Tadi menggertakan doang. Ternyata habis ini udah gertakan yang bagus yang begini nih ya. Kayaknya dikit-dikit ngajinya tapi mudah-mudahan jadi keimanan gitu loh. Jadi keyakinan sehingga besok nih ini yang memastikan orang bakal jadi ahli surga atau tidak, ini keimanan. Adapun untuk meraih pahala, belajarlah ilmu fikih supaya ibadahnya benar. Maka kita materi pengajian 1 tauhid sifat 20. 2 ini termasuk ada tauhidnya nih sekarang. Yang ketiga ya kita baca tausiah wasiatur Rasul supaya membangkitkan rasa takut. Jangan sampai nanti cari duit sembarangan doang, yang penting dapat duit sekalipun haram dia kejar juga ya. Nauzubillah min dzalik. Demikian para jemaah, terima kasih pada semua yang hadir, baik bapak-bapak, saudara-saudara, para pemuda, adik-adik remaja dan juga ibu-ibu. Mudah-mudahan istiqomah ya. Istiqomah terus ngaji, jangan cuma nyobain doang. Kitab udah dibeliin. Ya, kitab nih udah dibeliin, udah dihadiahin. Jangan sampai tuh kitab akhirnya nggak tahu di mana adanya. Udah 2-3 kali nggak hadir, nggak tahu dah tuh kitab nyelip di mana. Ya, nauzubillah. Jangan, anda bilang ngaji mah jangan pada berhenti gitu. Kalau uzur halangan nggak apa-apa sesekali, tapi kalau sering bukan halangan namanya itu. Ya, maaf ini. Bagaimana kita mau nanti di akhirat mau jadi orang yang bahagia sama perjuangannya ya cemen lah. Nyari ilmu nih berjuang gitu. Makanya orang yang meninggal dalam rangka nuntut ilmu kayak saudara kita siapa ya, dari mulai Babe Dudung lah, terus siapa itu Bapak Haji Humairo lah, Bapak Haji Diding lah, dulu Bapak Makmur lah, terus kemarin saudara kita Bapak Saipul, ya Allah Bapak Saipul ya, yang pakai sorban tuh Pak. Makanya malaikat udah ini banget, udah hafal banget. Nah, jangan lihat ada yang pakai sorban juga Ipul tuh katanya, Ipul. Ya Allah. Istrinya datang, anaknya yang laki 2 yang udah gede, udah kelas SMP. Ibunya tadi datang sama pamannya sama uaknya minta supaya belajar ngaji sama anak. Ya ini sebetulnya udah hampir nggak punya waktu. Kalaupun ada waktu pagi-pagi ya itu sedang untuk istirahat dan untuk baca-baca kitab ya gitu. Tapi ya anak kesian, ada 2 orang. Nanti anak mau didik, belajar sistem di madrasah, pelajarannya maksudnya materinya bukan cuma sekedar baca Quran, itu udah belajar di tempat lain. Insya Allah nanti baca kitab Arab kayak di madrasah lah, kayak di pondok pesantren. Jadi kalau ada yang mau ya mungkin sore gitu
Berapa orang kira-kira? Dan terlalu banyak dah. Anda nggak nampung kalau 1000 mah. Ya. Kalau 1000 nggak ketampung, ya gitu. Ya kalau ada 5 orang nggak apa-apa, ya. Mau memperdalam, belajar biar bisa. Nanti bisa baca kitab Arab. Masya Allah, kan main. Ente dari mana? Mondok di mana? Gontor, kagak, jontor. Tapi kok bisa baca kitab? Nah, jangan kayak Habib Rizik, pakai ada dibilang Habib Rizik nggak ketahuan gurunya siapa. Wah, daripada ente yang ketahuan gurunya siapa-siapa tapi kagak bisa. Nah, kira-kira gimana coba? Ayo, logika. Aduh, ada orang nih nggak ketahuan siapa gurunya, tapi bisa. Alim, wah baca hadisnya tahu, pinter, tafsir bisa. Udahan segala baca kitab-kitab fikih. Kitab yang mana aja. Habib Rizik kitabnya kalau dikumpulin 1 kontainer jangan-jangan ada. Masa orang nggak bisa baca kitab beli apa segitu banyak? Mau ngapain? Otak geblek, tahu gak? Kalau ada yang menuduh dia misalnya, ya sekarang mah kita begitu aja. Daripada kita bilang, si anu mau ngaji sampai ke Mekah. Waduh, ke Mekah, ke Kutub. Ngajinya sama siapa? Pinguin. Lagi. Lah dulu maaf nih, saya sih nggak punya ilmu. Tapi kalau saya nisbahkan ke guru, nggak boleh saya ngomong saya nggak punya ilmu. Kenapa? Guru udah ngajarin, kita udah sekolah, gitu. Sampai ada yang nanya, Pak Ustadz dari Gontor ya? Boro-boro, gue dari Gontor. Gue kagak tahu dia namanya Gontor. Artinya tahu lah di Jawa Timur, ya. Cuman aneh boro-boro. Di mana ada pondok pesantren saya belajar? Nggak ada. Saya sekolahnya bahkan di Bukit Berduri, makanya Bukit Duri. Tapi berkat belajar di bukit yang berduri, maka Allah kasih jeripayahnya, dapatlah ilmu. Mendingan begitu daripada yang belajar pono, Mekah, Madinah, apalagi Mesir, ya pulang nggak bawa apa-apa, manikan teri doangan. Nah sekarang ada orang nggak belajar nggak ketahuan, tapi kok bisa? Misalnya kayak ente nih, misalnya nggak belajar nggak kemana-mana, tapi apa? Belum bisa. Wallahu alam. Ya, kita baca Fatihah, nggak bercanda itu mah ya. Bercanda. Tapi ini semuanya ilmu udah di luar kepala dah. Akhirnya kita baca Fatihah, pertama untuk diri kita, kedua untuk keluarga kita juga, anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Kita semuanya keluarga kita, tetangga kita, ya Allah, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, dalam jagaan Allah, dalam pemeliharaan Allah, ya, terutama dari wabah yang masih saja sampai saat ini, virus corona COVID-19. Semoga kita dipelihara oleh Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping daripada penyakit-penyakit apapun, ya, kecuali yang ringan-ringan jamak dah, yang nggak pakai ke dokter, ya. Kalau kita bangkis, bersin atau kita pilek dikit, gitu. Kalau anda mah nggak pernah berobat yang begitu, ya, udah sing-seringin masukin air, sedot. Kalau misalnya flu gitu, sedot air aja, disedot sama hidung sampai masuk, kemudian keluarlah lendir-lendir itu dari lak-lakan. Udah, setelah itu apa? Insyaallah dah hilang dah, begitu. Memang duit lagi susah. Seterusnya kita doakan buat almarhum, ya, yang jamaah kita yang sudah pulang ke rahmatullah yang tadi anda sebutin, wabil khusus Bapak Saiful Anwar, Bapak Haji Humairo, Bapak Bapak Abdul Ghani, Bapak Haji Zainuddin namanya ya, Haji Diding ya. Terus siapa lagi? Makmur dulu ya. Ada beberapa orang lah jamaah kita semuanya. Semoga selalu dapat limpahan rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala buat kita. Semoga disehatkan oleh Allah, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oh iya, numpang mujur. Doain anak Anda tuh ya, minta doanya nih. Yang Muhammad Alwi Faqih ya, dengan istrinya namanya Rismala Eka Yasa, Rismala Eka Yasa, panggilannya Mala. Jadi kalau ketemu di jalan ya namanya Mala, panggilnya Mala ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan jodohnya, Allah murahkan rezekinya, Allah lancarkan usahanya,
Allah berikan keturunan yang solihin solihat. Ya, anak nggak usah banyak-banyak lah, 20 nggak apa-apa. Ya, jadi masa depannya nanti mudah-mudahan bahagia ya. Terima kasih atas doanya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna ilman wa hilman wa alhiqna bis sholihin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa imanan da'ima wa yaqinan shadiqa wa afiatan min jami'il bala wa fahman zakiya wa rizqan wasi'an halalan thayyiban katsiran mubaraka muajjalan muyassaran mazidan daiman mustamirra birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.